Saudara semangat hari ini, amin. 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 Berapa banyak yang semangat, haleluya. Saudara percaya bahwa Yesus itu mengasihi jiwa kita? Amin. Saat ini beda dengan ibadah yang biasanya ya. Kita mau bergoyang ya buat Tuhan kita. Siap bergoyang buat Tuhan kita? Haleluya. Yang siap berdiri, yuk kita bangkit berdiri. Goyang buat Tuhan kita, haleluya. Yesus kekasih jiwaku dan jiwamu. Ya. Goyang kanan kiri ya. Ayo buat Tuhan kita ya. Katakan Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan angkat lagu pujian. La 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 la. La la la. La la la. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya dengan gendang. Ya, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Amin. Amin. Yesus kasihmu. Kita sama EA gitu ya. Asik kan? EA ya. EA. Haleluya. Ya. Sungguh Tuhanlah penebusku, oleh kuasa darahnya kita ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, namanya dimuliakan. Suka-suka Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Amin, amin, amin. Terserah Tuhan ya. Jangan terserah kita, jangan terserah maunya kita. Masih mau bergoyang buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mana. Haleluya. Gandul guci. Tetap berharap pada Tuhan. Selalu gandul.
Hidup bergantung sama Tuhan itu enak. Apa-apa serba ada, serba bahagia kita ya. Amin. Ya. Katakan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino, dino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino, dino wengi gandul Gusti. Asik bapaknya. Kula ora bakal cilaka. Ya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina kula kula amun percaya, kula amun percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Sekali lagi ya. Kula amun percaya, kula amun percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina kula gandul, saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula nggih napa nggih? Gandul Gusti. Ya weh. Haleluya, amin. Pujian yang luar biasa. Silahkan duduk saudaraku. Setiap hari kita gandul Gusti. Amin saudara. Berharap kepada Tuhan. Dengan Tuhan itu sangat-sangat baik. Amin. Haleluya. Mari saudara siapkan hati kita untuk kita lebih dalam menyembah Tuhan. Tuhan Allah yang luar biasa. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Kami bawa Tuhan segala pujian kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami bawa seluruh hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Horalamaya syakara Bapa. Oh Yesus. Pujian dan
Segenap hidup kami persembahkan
sikara bara 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 ya shanamo. Oh ye makira bata ya sikara mo ya shanamo. Hanya menyembahmu Bapa. Cuma saja pujikan pujian ini Yesus. Panggil dia dengan lembut, katakan Yesus, ku mari banget berdiri saudaraku, katakan oh Yesus, oh ya bala 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 shira bala 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 keinginanku Tuhan, oh ya bala 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 shira bala 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 shira oh Yesus Yesus Tuhan, ku
Mimpi kami adalah berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, berkati kami. Dalam nama Yesus. Semua berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan silakan duduk. Puji Tuhan, thank you buat worship team. Saudara-saudara, selama 31 tahun saya sudah berkhotbah dan saya belajar cuma satu hal. How to be the true worshiper. Bagaimana menjadi seorang penyembah yang benar. Sebab Bapa mencari penyembah benar. Yang menyembah dalam roh. Roh itu tulisannya R-nya kecil. Itu merujuk kepada menyembah dari hati, bukan dari mulut. Oke, amin. Amin. Yaitu bahwa penyembahan yang sejati itu adalah engkau menyanyikan tentang hidupmu dan hidupmu menyanyikan nyanyianmu. Amin. Itu dari roh. Kita bisa menyanyi 100 lagu tanpa nyambung ke hati. Amin. Nah, saudara, saya ingin saudara belajar tentang rahasia hadirat Tuhan. Amin. Tidak ada tempat yang memberi kepuasan melebihi hadirat Tuhan. Ya. Susah kayak apa? Nih saudara nikmati hadirat Tuhan. Saudara tetap strong. Kuat. Nah, supaya nyambung, saya ngomong minggu yang lalu kita sedang berbicara tentang kesehatan mental atau mental health. Kalau kita dengar istilah mental health, kita juga mendengar orang sering mengatakan mental illness. Kalau mental illness itu berarti penyakit kejiwaan. Dan banyak orang mengalami, saudara sering dengar orang bilang dia kena mental. Saya baru saja saudara tahu pagi-pagi sekali saya itu terbangun jam 2 hilang ngantuknya. Karena sudah hilang ngantuknya ya saya bangun. Ya. Dan saya baru selesai di jam 4, kemudian saya dapat panggilan telepon dan saya bilang, ya ampun ini anak dia kena mentalnya. Jadi dia ditipu, dia sudah setor uang, katanya mau dapat sejumlah uang. Dan akhirnya saudara harus hati-hati ya, ada bukti transfer yang masuk di rekeningnya, tapi tidak ada uangnya. Saya bilang blokir, kasih nomornya ke saya. Nanti saya yang telepon dia ya, telepon balik. Sampai itu dia bukan orang kaya tapi uangnya, saya bilang kamu kena mentalnya. Jadi orang itu bilang ini sudah urusan OJK, ini sudah urusan polisi, dikirimlah video-video polisi lagi patroli. Dan dia benar-benar takut sekali. Ya, mental illness. Jadi kalau sudah kena mental, itu orang kayak robot diatur, saudara ya. Diatur-atur tanpa dia sadar. Jadi supaya nyambung, saudara ingat yang kemarin, bagaimana caranya kita mengubah sebuah informasi kemudian menjadi sebuah keyakinan. Sudah tahu caranya ya? Yang kemarin, amin. Waktu Bapak Ibu mendengar firman, Bapak Ibu sedang mendengar informasi. Firman disampaikan dalam bentuk informasi. Nah, informasi itu sampai ke telinga Bapak Ibu. Bagaimana caranya kebenaran ini yang diinformasikan kepada kita ini masuk ke dalam kita dan menjadi sebuah keyakinan. Katakan keyakinan. Karena keyakinan itu mengunci sasaran. Saudara, ini ilmu. Ini ilmu jiwa.
Dan saya juga mengajar ini bertahun-tahun. Walaupun saya berkali-kali mengatakan cari pengajar yang lain, tapi mereka dosen-dosen di STT Berea nggak mau. Karena itu melelahkan, bagi saya melelahkan, bukan materi ini tapi ada materi lain yang sangat melelahkan. Cilili sendiri tahu ya bagaimana kita menangani mahasiswa-mahasiswa baru yang baru ngomong kemudian sudah manifestasi ya. Itu benar-benar melelahkan secara fisik ya. Jadi saudara harus bagaimana firman itu diterima kemudian mengubah firman itu dari sebuah informasi menjadi sebuah keyakinan, sebuah sistem di dalam pikiran saudara, dan keyakinan itu mengunci sasaran. Katakan mengunci sasaran. Cuma segitu. Ya, oke. Caranya ada 3. Yang pertama adalah firman itu saudara baca, saudara renungkan, saudara ucapkan berulang-ulang. Katakan lagi berulang-ulang. Berulang-ulang. Kejadian sampai Wahyu selesai, ulang lagi. Ulangan pasal 6 ayat 7 ya. Apa yang ku sampaikan kepadamu haruslah kau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu ya. Jadi sistem pengulangan ini akan makin lama saudara ulang, lama-lama tanpa saudara sadari dia terekam di pikiran bawah sadar saudara. Dan menjadi sebuah nilai. Ya saudara sendiri sering mengatakan tuh anak jangan diomongin amit-amit. Misalkan bodoh tiap hari. Ya lama-lama dia ngerasa kalau dirinya ya kayak gitu. Ya ini pengulangan. Ini ilmu saudara ya. Saudara beruntung saudara gak pergi ke sekolah Alkitab, saudara dapat materi ini. Kalau di sekolah Alkitab berbayar Bapak Ibu. Saya ngajar ini bayar. Mereka bayar saya untuk mengajar materi ini. Dan mereka belum menemukan guru untuk mengajar materi ini. Jadi saya mau mundur tetap gak bisa ya. Jadi perhatikan baik-baik. Saya butuh waktu untuk bisa membuat saudara paham. 3 cara mengulang-ulang. Yang kedua adalah just do it. Katakan just do it. Lakukan saja. Sebuah resep. Kalau kita nonton resep, kita baca resep sampai ngiler, tetap lapar. Tapi waktu kita membuat resep itu dalam bentuk praktek, 1 kali meleset, 2 kali hampir jadi, 3 kali mirip, 4 kali, 5 kali merem. Masuk terasi, tomat, garam, moto, ulek jadi sambal, enak sekali sambal terasi. Merem bisa itu. Karena apa? Karena sudah dipraktekkan. Amin. Firman itu harus dipraktekkan. Ya, tindakan saudara itu yang penting. Ya, apa yang saudara percaya saudara lakukan jadi. Dan yang ketiga adalah saya menyebutnya rema. Ya, ini sesuatu yang memerlukan seperti saudara tadi menyanyikannya bahwa bahagia di hadirat Tuhan. Saudara perlu dekat kepada Tuhan dan belajar mendengar suara Tuhan. Saudara tahu apa yang viral tentang seorang yang punya karunia nabi bernubuat beberapa bulan sebelum Trump di shoot telinganya? Itu adalah seorang nabi yang mendengar dari Tuhan sebelum peristiwa itu terjadi. Saudara percaya Tuhan masih berbicara seperti itu? Amin. Ya, dan saudara perlu kenal hadirat Tuhan dan saudara akan mendengar ya. Itu yang ketiga, makanya saudara belajar kenal hadirat Tuhan. Kalau sudah pergi ke rumah angker, sudah bilang ada setan nih di sini, banyak setan nih. Masa hadirat setan saudara tahu, hadirat Tuhan nggak tahu. Ya kita cuman perlu apa ya? Sebetulnya sinyal aja ya, karena Tuhan itu ada, dia mencintai kita. Saudara harus open your heart. Amin ya. Saudara harus selalu, dia mau ngomong apa ya? Saudara pendekatannya dengan Tuhan harus selalu itu. Amin ya. Punya hati yang seperti itu. Kalau misalkan kita di sini ada yang pakai tree, ada yang pakai selain tree apalagi? Smartfren, apalagi Telkomsel, Indosat. Mana yang paling kuat di Jawa? Telkomsel. Telkomsel itu sampai di pedalaman Kalimantan dapat. Nah, tergantung sinyal saudara apa ya. Tanya sebelahnya kamu pakai kartu apa? Nah, ya. Saudara tergantung tuh kartunya apa. Ya, oke ya. Ya, oke, ini sudah saya kasih tahu tadi ya. Saudara ingat supaya nyambung. Ih, saudara itu kalau ngerti firman Tuhan wis to percaya. Urip iki penak tenan, penak.
nih ngerti. Jadi kalau nonton firman jangan sambil tidur sayang ya. Oke. Jadi kita harus tahu cara kerjanya pikiran. Pikiran manusia itu digambarkan seperti ini. Seperti gunung es. Yang di permukaan itu hanya muncul sedikit. Tapi yang di dalam itu sebetulnya yang paling berdampak. Waktu kapal pesiar mewah Titanic tenggelam, apa yang terjadi dengan kapal itu? Dia menabrak gunung es. Di atasnya kelihatan cuman sedikit. Dikirain mungkin potongan-potongan es, tapi ternyata di bawahnya itu sangat berbahaya. Saudara tahu masalah-masalah saudara yang nampak itu cuman seperti gunung es itu. Kelihatannya di situ. Tapi akar masalah yang sesungguhnya ada di bawah. Di bawah yaitu di pikiran bawah sadar yang saudara kenal subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Ini mempengaruhi saudara 88%. Itu makanya saya bilang kita harus berubah, pikiran kita itu mesti berubah. Saudara ada bedanya ketika HP saudara restart dan reset. Beda nggak? Beda nggak Pak Sandi yang mainan HP? Ya kan dulu kan kerjaannya adalah jadi pasti tahu ya provider ya. Kalau reset dan restart itu sudah ada error sedikit di HP, kemudian bilang coba HP-mu di restart, matiin dulu restart, lalu munculnya gimana? Aplikasinya sama bukan? Sama. Tapi reset itu adalah bongkar semua saudara, diformat ulang. Pikiran saudara tidak boleh di restart, tapi harus di reset sesuai dengan firman Tuhan. Install ulang. Dan saya berharap setelah minggu lalu kita sudah mulai menginstal ulang pikiran kita. Kalau enggak hidupmu sengsara, benar. Ini dia sempurna ya. Harus sudah mulai di reset ulang nilai-nilainya. Nah kalau pikiran bawah sadar itu mengontrolnya 88. Mungkin saudara tanya ke diri sendiri, kira-kira sudah berapa persen ini? Saat di reset kembali sudah dapat berapa persen di sini? Firman Tuhannya 20% bagus, 30% lebih bagus lagi. Terus progresnya harus lama-lama saudara bisa mencapai 88%. Itu firman yang berjalan. Amin ya. Itu pasti dahsyat luar biasa ya. Jadi apa yang karena keyakinan tadi yang saya bilang keyakinan. Firman kalau sudah menjadi keyakinan itu dikontrol dari keyakinan. Nah keyakinan ini dia adanya di pikiran bawah sadar. Dia nggak ada di pikiran sadar. Pikiran sadar itu memori jangka pendek. Sedangkan pikiran bawah sadar ini jangka panjang. Sampai tua, dari bayi suatu kejadian trauma yang terjadi di masa kecil bayi bahkan dalam kandungan. Ini bisa sampai tua, sampai ubanan ini masih ngikutin. Dia mengontrolnya dari sini, keyakinan ada di dalam kemarin di dalam Roma pasal 12 secara khusus di ayat 2. Ayat 1 dikatakan bahwa kita harus jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat 2 mengatakan supaya kamu mengerti yang pertama kehendak Allah. Kehendak Allah ada yang jelek? Ada enggak? Enggak ada. Kehendak Allah. Yang berikut apa? Apa yang baik. Dan yang berikut apa? Sempurna. Nah banyak orang Kristen baik aja enggak tahu. Contohnya, kemarin saya sudah contoh banyak tentang orang sakit kemudian minumnya UC 1000. Kan gak ngerti itu baik apa buruk. Semisalnya saudara terobsesi untuk beli mobil bagus, lalu jual rumah untuk nyicil mobil. Saudara belum tahu yang baik. Amin. Saya bertemu dengan seseorang dan saya tahu dia membangun rumah di kampung. Saya bilang salah. Rumah jadi di kampung, tidak ada yang nempati, tidak dikontrak. Rumah itu kok dibiarkan makin hari makin susut. Benar gak sih? Makin rusak. Sedangkan di tempat lain dia ngontrak. Ini yang baik aja belum ketemu. Apalagi yang sempurna.
Jadi banyak orang gagal karena nggak nemu yang baik, apalagi yang sempurna. Saudara nggak boleh jual rumah demi obsesi nyicil mobil, nggak baik. Setuju, amin? Nah, masa rumahnya ada di sana, lalu di sini ngontrak? Kan lebih baik rumah sana dikontrak, hasil kontraknya kontrak di sini lagi masih baik. Tapi rumah di sana nggak ditempati, di sini ngontrak. Pada saat usahanya nggak jalan, modal habis. Saya bukan seorang bisnis, tapi mungkin kalau saya bisnis dengan saudara, mungkin saya bisa nyalip saudara. Apa yang sempurna? Tuhan dan firman-Nya sempurna. Saat saudara memilih firman, apapun keadaannya, apapun situasinya, saudara memilih yang sempurna. Saudara memilih yang sempurna. Saya kasih contoh. Di dalam Yeremia pasal 39. Ayat 11 sampai ayat 18. Yeremia 39. Saya satu hari pergi ke menara doa karena saya baca Alkitab urutan. Lalu saya buka di pasal 39. Secara khusus ayat 11 sampai ayat 18. Itu ada cerita tentang dua pria. Satu Yeremia, satunya adalah Ebed Melek. Peristiwanya tahun ke-11 pemerintahan Sedekia, raja yang terakhir sebelum mereka dibuang ke Babel. Tembok kota Yerusalem terbelah, orang-orang kabur pada malam hari. Sedekia ikut kabur, bawa anak bini semua kabur. Oya sama tentara Babel ditangkap. Sudah tahu apa yang terjadi? Di depan mata Sedekia, anak-anaknya disembelih depan matanya. Pembesar-pembesarnya disembelih. Kok bisa kayak gitu? Coba kalau dengar Yeremia bilang, jangan keluar dari kota ini. Kamu menyerahkan diri saja kepada Raja Babel. Nyawamu aman. Tapi gak mau kan? Situasi memang buruk selama saudara pegang firman Tuhan. Kenyataan memang buruk. Tetapi saudara harus percaya bahwa firman adalah kenyataan yang jauh lebih besar. Dan kenyataan yang jauh lebih besar ini menelan kenyataan yang lebih kecil. Halo, amin. Waktu di Mesir, Musa melempar tongkat jadi ular. Tukang-tukang sihir juga lempar tongkat, ular juga. Tapi ular dari tongkat Musa memakan ular dari tukang sihir. Do you understand? Ada kenyataan yang lebih besar, yaitu Allah dan firman-Nya. Dan dia akan menelan semua kenyataan-kenyataan hidup ini. Apapun, seburuk apapun, sebesar apapun. Tidak ada amin. Amin. Jadi itu ada di dalam pikiran kita. Kalau kita berubah, kita tahu apa yang baik. Apa yang sempurna. Kalau baik aja belum tahu, apalagi yang sempurna. Firman itu sempurna. Lalu kita kembali ke Yeremia. Yeremia masih ada di pelataran penjagaan. Dia ditali, dia dirantai. Lalu Raja Babel mengatakan kepada Nebuzaradan. Nebuzaradan itu pasukan elit. Kepala pemimpin pasukan elit. Come on, bangun sayang. Bangun sayang. Jangan tidur. Kalau kebiasaan tidur dengar firman Tuhan itu saudara harus tengking, benar. Karena firman Tuhan ini sudah memerdekakan saya. Pasti memerdekakan saudara juga. Amin ya. Semua kita punya masalah. Saya punya masalah, saudara punya masalah. Tapi bilang sebelahnya, masalah buat lo. Selama masalah saya nggak bikin masalah, buat saudara nggak ada masalah. Ya, masalah kita dewe-dewe. Tapi saudara dengar firman Tuhan ini. Nebuzaradan diperintahkan sama Raja Babel, Nebukadnezar. Nanti itu yang namanya Yeremia. Hati-hati, jangan kamu apa-apain dia. Sama pembesar-pembesarnya dikasih tahu. Tapi saudara pikir memang Yeremia itu siapa? Itu keadaannya crowded banget, kacau luar biasa. Orang berlarian, tentara, rakyat sudah nggak kenal mana, kota sudah terbelah. Saudara saya tanya, seandainya Yeremia tidak diikat dengan rantai di pelataran jaga, bisa saja panah salah sasaran, pedang salah sasaran, benar nggak?
Bisa enggak? Saudara jangan bilangin, tapi kan bisa dilihat itu belum ada listrik sayang. Dan keadaan perang, orang berlarian. Gimana mau tahu Yeremia yang mana? Apakah Yeremia teriak, aku Yeremia, aku Yeremia, aku Yeremia? Gak ada saudara. Tapi karena dia diikat di rantai, dia selamat. Lagu Nebuzaradan bilangin, lihat aku melepas belenggu ini dari tanganmu. Silakan pilih, kalau kamu ikut aku ke Babel, aku akan pelihara hidupmu. Kalau kamu di sini, negeri ini terbuka, kamu mau pergi kemana? Lalu dikasih bekal dan dikasih roti. Nah, sudah terjemahkan sendiri, roti disebut sendiri bekal, tapi orang dulu tuh seperti itu ya. Bekal itu bisa silver, bisa emas buat hidup. Lalu Ebed Melek itu bukan orang Israel, bukan Yahudi, dia adalah orang Ethiopia. Kenapa si Ethiopia ini juga selamat? Karena satu hari ketika Yeremia dimasukkan ke dalam sumur berlumpur, Ebed Melek ini tahu, lalu dia pergi lapor ke raja, dia bilangin tolong kalau enggak mati itu orang. Lalu raja kasih izin, dia bikin dari kain, perca-perca kain disambung-sambung lalu diturunkan ke dalam sumur, lalu ditaruh di ketiaknya. Yeremia ditarik, selamat. Saudara lihatin, ini tentang firman Tuhan. Yesus bilangin, kamu kasih minum air putih saja kepada seseorang karena dia nabi, kamu tidak kehilangan upah nabi. Kamu dapat upah sama dengan nabi. Yeremia selamat nyawanya, Ebed Melek selamat nyawanya. Firman selalu digenapi. Amin. 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 Tuhan tahu bagaimana caranya memelihara orang yang berlindung kepadanya. Itu sangat ajaib sekali. Jadi karena kita berubah pikirannya, kita ngerti apa yang baik dan apa yang sempurna. Tidak terlambat untuk memperbaiki semuanya. Amin. Sekarang kita harus memperbaiki semuanya. Ya, jadi yang pertama saudara-saudara adalah perspektif cara pandang Elisa adalah melihat setiap situasi dari sudut pandang surga. Sudut pandang. Banyak orang pergi naik gunung tengah malam jam 12 hanya untuk bisa mendapatkan angle itu sudut pandangnya ya. Untuk bisa bikin foto sunrise, sunset. Pergi ke gunung berjam-jam untuk bisa menemukan angle. Dan dapat pada waktu terjadi gerhana matahari, orang-orang itu bisa pindah dari negara bagian sini ke negara bagian sana atau pindah ke negara lain hanya untuk mendapatkan angle sudut pandang untuk mendapatkan gambaran tentang peristiwa alam yang langka yaitu gerhana matahari. Jadi angle itu, sudut pandang, perspektif itu sangat penting sekali. Amin. Saudara. Jadi selanjutnya setiap hari saudara akan cek pikiran saudara. Setelah saudara reset, saudara harus cek and recheck pikiran saudara tiap hari ya. Pernahkah saudara mengalami seperti tiba-tiba saudara merasa sedih, khawatir, atau saudara merasa bad mood? Lalu terus saudara cerita, kenapa ya? Aku kok rasanya sedih ya. Terus orang yang dengar saya bilang, lah apa yang terjadi? Kamu mikir apa? Enggak tuh, aku enggak mikir apa-apa. Enggak mungkin. Mesti ada sesuatu di pikiran. Kalau saudara langsung bilang, enggak. Stop, di recheck. Bilang recheck. Cek lagi. Ya, cek and recheck. Cari tahu lagi. Waktu saya dari rumah, saya berhenti di parkiran. Lalu saya duduk sebentar dan saya mulai cek pikiran saya. Lalu saya cerita ke Tuhan, Tuhan gini loh pikiran saya tuh gini. Pikiran saya tuh A, B, C, D seperti ini. Tolong menurutmu gimana? Menurutmu? Nah saudara lihat kenapa? Kita ke ayat ini ya. Kasih waktu dikit ya. 1, 2, 3.
lupakan tentang rekaman ini ya. Oke ya, kasih waktu kita belajar. Karena pelajaran ini saudara hanya bisa pergi ke sekolah Alkitab baru saudara dapat pelajarannya ya. Mari kita baca sama-sama 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saya tanya, ini konteksnya apa? Tentang apa? Yang pendeta gak usah jawab. Yang bukan pendeta jawab. Yang sudah tadi pagi jangan dijawab. Itu namanya nyontek. Konteksnya apa, Bu Titi? Bu Lili gak usah, dia mesti ngerti ya. Ini konteksnya ketika Elisa dikepung oleh tentara Aram. Benar Bu Lili? Ya. Berarti saudara belum riset bagian ini ya. Bilang semua klik. 1, 2, 3 klik. Ini artinya saudara kasih masuk di memori saudara cerita ini. Elisa dikepung tentara Aram. Lalu pagi-pagi bujangnya bangun, asistennya bangun dan dia liatin. Tentara memenuhi. Dikupengi. Dikepung. Dikepung. Apa benar itu tentara? Benar. Benar? Benar Bu Lili? Ya memang benar. Tentara itu benar-benar real. Dan dia melihat itu real. Tapi kenapa Elisa ini mengatakan yang menyertai kita lebih banyak? Mereka punya mata yang sama. Saudara, saya ingin mundur sedikit. Saudara tahu bagaimana Elisa mendapatkan kondisi itu. Waktu dia ingin mendapatkan 2 bagian roh dari pengurapan dari Elia. Dan Elia bilang, oh susah sekali sayang. Gak bisa, susah. Tapi kalau kamu bisa lihat, aku terangkat, kamu dapat. Jadi masalahnya adalah di penglihatannya. Amin. Halo. Dan dia lihat. Ada nabi-nabi, ada rombongan 50-an nabi yang juga mengikuti mereka. Gak ada yang lihat. Makanya mereka bilang ke Elisa, sinilah hamba-hambamu ini biar kami pergi dan mencari tuanmu itu di bawah Tuhan taruh di mana. Mereka gak lihat, Elisa melihat. Elisa melihat, dia punya penglihatan yang lain. Karena dia punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman dari satu pengalaman lain itu membentuk sistem kepercayaan dan nilainya pada waktu terjadi situasi tertentu. Dia punya penglihatan yang rohani, dia punya sudut pandang yang berbeda. Ya, saudara berpikir, aduh gimana caranya aku jadi Elisa? Nampaknya kita semua, saya tidak minta saudara jadi Elisa, saya juga bukan Elisa ya. Saya kan Sarah ya. Tapi saudara baca ayat ini 1, 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tidak usah jadi Elisa. Saudara jadi bujangnya Elisa saja. Tetapi ketika saudara berdoa, maka Tuhan membuka mata saudara. Saudara bisa melihat, saudara menemukan sudut pandang yang tepat. Yaitu sudut pandangnya Tuhan Allah sendiri. Amin. Nah itu dia ya. Ya. Ada satu contoh ayat di dalam Mazmur 73 ayat 17. Apa ada yang tahu konteks ini? Cilili, saya tanya Cilili lagi. Mazmur 73 ini cerita. Cilili punya banyak itu. Wah, 100%. Kalau Cilili bisa riset pikirannya penuh firman, kita semua bisa. Katakan saya bisa. Saya akan salib Cilili bilang. Saya nyalip dia. Kalau dia bisa riset pikirannya penuh dengan firman. Betul, Mazmur 73 itu adalah ketika pemazmur ini mengatakan, sia-sia aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, benar? Ya. Sebab aku kena tulah sepanjang hari. Kalau aku lihat lebih mujur orang fasik. Bahkan mengutuki Allah juga dia luput. Mereka senang tidak pernah mengalami sakit manusia, menambah harta, senang selamanya. Sia-sia aku mempertahankan diriku.
Lalu kemudian ayat ini muncul. Sampai aku masuk ke tempat Maha Kudus Allah. Sampai aku menemukan angle yang tepat. Sampai aku menemukan perspektif yang tepat. Sampai aku menemukan sudut pandang Tuhan tentang masalah itu. Dia bilang, sesungguhnya mereka itu gak ada apa-apanya, angin yang berlalu. Amin. Sudut pandangnya benar. Baca sama-sama 3. Sudut pandang terbaik adalah saat Anda berada di hadirat Tuhan. Sudah masuk dan cuman segini saja masalahnya. Amin. Saudara yang hadapi masalah, aduh gimana ini? Aku gak sanggup. Sanggup. Kalau sanggul itu di salon, engkau sanggup. Dan walaupun engkau bukan ular, tapi engkau banyak bisanya. Bisa tahan, bisa fight, bisa bersyukur, bisa menemukan jalan keluar, bisa menang. Amin saudara, kau bukan ular tapi kau banyak bisanya. Tapi ini berat, gak kayak yang kemarin. Semua pencobaan juga berat. Yang ringan itu adalah Daus Mini. Tahu Daus Mini ya? Ringan itu. Mungkin cuma 20 kilo. Ujian yang kemarin sudah dilewati. Cobaan yang sekarang wajib dicobai. Pasti bisa, pasti menang. Amin. Terus aku harus gimana? Berdoa. Dapatkan sudut pandang yang benar. Amin. Percaya kepada rencana Tuhan. Jangan percaya kepada teman yang bilang OTW. Kalau dia bilang OTW, dia masih di Solo sana loh. Ojo takon wae. Karena sebagian besar dari janji Tuhan itu adalah on the way. Say yes. Banyak dari janji Tuhan itu sedang on the way. Mendatangi kita. Amin, 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 amin. Jadi saudara dapatkan sudut pandang yang benar. Contoh lain adalah Saul dan Daud. Kenapa Saul itu takut ketika dia membandingkan dirinya dengan Goliat? Karena memang dia bandingkan dirinya dengan Goliat. Dia menjadi kecil, memang betul karena Goliat itu raksasa. Tingginya lebih dari 2 meter. Dan Saul sangat takut. Tapi kenapa Daud ini tidak takut? Sebab Daud membandingkan Goliat dengan Tuhan Allahnya. Maka Goliat nampak kecil, itu adalah kekuatan dari perspektif. Amin. Ya, waktu dia bandingkan Goliat, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar beruang, dari cakar singa, juga akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara. Saudara, ubah saja cara saudara memandang segala sesuatu. Jangan apa-apa mau mati. Mati woy. Kipi Tuhan. Jangan suka nikung kerjaannya malaikat maut. Nyalip nikung. Tuhan yang pegang tombol on off hidup saudara. Saudara tahu di bawah tangan itu saudara kalau masuk ke pusat perbelanjaan, kalau ada palang gitu terus saudara liatin ada yang tulisan press on. Ya, artinya apa? Saudara mencet, nanti pintu itu dibuka. Saudara tahu bahwa hidupmu itu Tuhan, tangan Tuhan itu ada di tombol press on-nya hidup saudara. Amin. Tuhan gini aja dah. Beres. Amin. Tunggu Tuhan. Press on-nya ada di bawah tangan saudara. Tangan Tuhan.
Saudara lakukan saja yang terbaik di hidup saudara. Walaupun nampaknya itu tidak bekerja, tidak menghasilkan apa-apa, tidak apa-apa saudaraku. Ya, masuk ke yang kedua. Saudara bertindak dengan keyakinan bukan dengan perasaan. Ya, kalau keyakinan itu sudah terbentuk, cetakannya sudah ada, nggak bisa saudara, nggak bisa diubah, susah amat, susah banget. Tapi perasaanku ya saudara jangan hidup dari perasaan. Kenapa? Saudara di menara doa, cuman saya yang punya akses wifi, punya ya mungkin Alfian punya itu juga ya sama Halim ya. Ya. Supaya kalau saudara pergi ke menara itu jangan mainan HP ya kan ya. Nah, saudara nggak dapat akses di sana. Saya kalau masuk di menara doa, jadi kalau saya di kantor ada wifi, di rumah ada wifi, di sini jadi irit banget. Di menara doa wifi. Ya menara doa paling sedikit 4-5 jam. Coba saudara bayangkan dalam satu hari itu hidup saya ada di mana ya. Kalau saya pergi ke menara doa, maka saya akan HP saya hidupkan kemudian Face ID. Langsung HP saya membaca muka saya. Lalu dibuka. Kalau saya kasih mukanya Pak Sani, buka enggak? Enggak. Dia enggak mau mukanya Pak Sani, maunya saya. Saudara ya, saya tahu passwordnya. Banyak orang mengira kalau dia menggerutu, mengomel, maki-maki Tuhan. Tuhan enggak adil, Tuhan enggak sayang, aku sudah ini, aku sudah itu. Saudara tahu, itu semua gudang-gudang persediaan langsung close. Kenapa? Karena passwordnya keliru. Amin. Keliru passwordnya. Di sana orang hanya memuji dan bersyukur. Saudara maki-maki di pintu surga. Siapa yang mau dengar? Close. Saudara tadi nyanyi lagu apa yang pertama itu? Iya. Tadi penyanyinya di mana? Lagu pertama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Nah ini dia yang ini. Bahkan seluruh pendiamku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Cukup. Bahkan seluruh pengabdianmu, come on, apa yang sudah bisa engkau lakukan ke Tuhan? Gak bisa membalas. Amin. Apa yang sudah lakukan ke Tuhan? Sudah berpuluhan, come on, apa lagi? Gak bisa bayar surga sayang. Amin. Gak bisa bayar nyawa saudara. Tapi aku sudah berdoa 11 jam. Orang urusan, gak cukup sayang. Orang pergi ke surga. Di depan pintu surga dia ketemu Petrus. Petrus bilang mana tiketnya? Lalu dia baca. Saya perpuluhan centang, nilainya 5. Saya ke gereja seminggu sekali, centang 5. Saya ikut kebaktian kaum wanita 5. Saya doa di menara 5, baru 20. Terus dia putus asa, dia bilangin. Hanya oleh anugerah 100 masuk. Nangkep. Sudah mau ngasih semua gak bisa bayar. Bahkan seluruh pengabdianku. Paulus mengatakan bahkan tubuhku diserahkan dibakar. Jadi korban tetap gak cukup. Anugerah 100 centang masuk. Amin. Jadi sekarang jangan lagi mengeluh, Tuhan tuh kenapa aku kasih perpuluhan, aku kebaktian tiap minggu. Please sayang, belum, gak bisa sayang.
Gak bisa bayar. Ya, jangan mengeluh, jangan mengomel, jangan menyalahkan Tuhan, jangan. Ya, saudara masuk dalam sistemnya Tuhan saja. Saudara tetap berkomunitas dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus dan Firman itu aja. Mau? Amin. Sudah, saudara itu. Kok nampaknya tidak bekerja? Wes, terus aja. Beberapa waktu yang lalu saya suruh kepada Mas Dwi dan Mas Roni pergi ikut kegiatan di Apius. Saya bilang ikut aja kegiatan di Apius. Ikutlah doa di sana. Ikutlah selalu kegiatan di sana. Cuman ikut kegiatan 1 hari. Saya diberitahu sama Pak Mur, GSJA dapat 2 kuota dihubungkan dengan gereja di Korea. Dibangun gereja di Korea. Gereja Prambanan sama gereja di Birit. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Orang nganggo duit. Nek duit bangun pakai apa? Kagak ada duit. Makanya di dunia krisis ini nih ngomong duit itu sensitif saudara. Gak usah diomong saudara. Gak usah omong-omong. No more money. Gak selalu uang. Leres, amin. Amin. Memang tidak semuanya mereka sudah ada tanah, sana belum ada tanah. Tapi memang yang dibangun adalah yang belum ada. Memang tidak semua tapi prosentasi terbesar adalah dari Korea. Saudara bayangin gak sih? Bukan rumah saya yang dibangun, tapi saya ini merasa luar biasa diberkati Tuhan. Saya bilang ini kok bisa ya? Memang kurang gereja di Klaten ya. Gereja di Klaten banyak sekali. Ini masa 2 gereja Filipi lagi. Apa ya gereja Filipi gak diberkati Tuhan toh? Amin. Kan ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan di Indonesia. Kenapa gereja Filipi dapat 2 kuota ini loh saudara. Saudara. Tidak selalu, jangan sebut uang. Elisa stres dan dia bilangin, udah cukup, aku mau mati. Untuk apa aku hidup? Dia jalan takut sama Isabel. Dan dia mau mati. Dia bilang, sudahlah Tuhan. Enough is enough. Aku mau mati. Lalu dia tidur. Dia pikir nanti mau mati ya. Terus malaikat datang. Mangano. Dia bangun. Ada air di kendi, ada roti. Saya kalau kasih roti enggak bisa ya. Harus nasi sayang. Sama tongkol. Saya tinggal 2 bulan di Belanda, kalau pagi hari saudara yang enggak ada nasi sayang. Roti, orang serumah segitu banyak rotinya sedikit. Ya nyun sewu jangan disebarluaskan ya. Minumnya itu saudara tahu apa? Minum dari keran. Karena keran mereka itu udah steril. Udara dingin, minum air keran, makannya roti sepotong. Perut saya ngamuk saudara. Ini Elia dia tangi yo roti, air. Tidur lagi, tangi roti lagi, air lagi. Lalu dia jalan 40 siang, 40 malam. Kuat karena air dan roti itu. Apa dia punya uang? Enggak. Kalau kita bilang krisis banget itu. Cuman air dan roti itu dia jalan 40 hari, 40 malam. Saya ingin mengalihkan pikiran kita, jangan mikir uang terus. Enggak harus uang. Asal ada Tuhan. Berkat enggak harus uang, barang. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Saya jalan-jalan, saya di chat. Bunda ada di rumah? Enggak. Apa yang bisa dibantu? Enggak usah, ada Kristi. Saya pulang ke rumah dapat sepatu bagus. Sepatunya Puma, harganya di atas 1 juta. Sebetulnya pakai sepatu 200.000 dan 1 juta sama aja toh. Amin. Tapi kenapa saya dikasih sepatu harganya 1 juta ke atas? Kenapa? Sebab kalau kasih uang saya nggak beli sepatu. Lalu Kristi bilang, mah sepatu mama yang hitam itu udah kayak sepatu oma-oma. Saya dalam hati syukurlah anak saya belum melihat saya oma-oma. Ya. Artinya dia masih melihat saya nona-nona, bukan oma-oma. Jangan selalu berpikir harus uang. Amin. Tuhan harus, uang gak harus. Gak uang masih banyak cara Tuhan memberkati kita. Ya mungkin kendi dan roti yang diberkati Tuhan itu juga kenyang.
Haleluya ya. Yang penting sehat. Ini kalau nggak makan babi guling gimana nih, sakit? Jangan sayang ya. Saudara tahu termasuk orang yang makan lemak, makan itu. Ya kan tahu bocil-bocil masuk rumah sakit gara-gara apa? Mamanya kasih susu kental manis. Kental manis, kental manis di roti, meses, martego. Tiap hari mie. Akhirnya bocil cuci darah. Itu juga kita tidak tahu apa yang baik ya. Semoga kita semua adalah ibu-ibu yang tahu apa yang baik dan sempurna ya. Amin saudara. Tidak harus uang, mungkin kendi, mungkin sepotong roti. Kalau diberkati Tuhan, kau kenyang 40 hari nggak usah makan. Puasa 40 hari. Kalau sudah nggak ada beras. Amin. Amin. Haleluya. 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 Oh, saya ingin berhenti saja ya. Tapi saya ingatkan saudara satu ayat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Yang isinya adalah meruntuhkan pikiran-pikiran, tembok-tembok yang dibangun oleh kangkuan manusia. Benar? Benar Cilili ayatnya? Nah, dihafal lagi. Coba dihafal lagi. Konkordans berjalan. Dulu temannya Oma, jadi mungkin Oma wariskan ya kebiasaannya. Dulu teman dekatnya Oma ya, jadi itu konkordans berjalan. 2 Korintus pasal 5 ayat pasal 10 ayat yang kelima, pasal 10, 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami meruntuhkan, iya Cilinda ya, benar ya? Ya, betul, 2 Korintus 10 ayat 5. Saudara harus selalu tiap kali, apa kabar pikiranku? Kalau kira-kira ada yang tidak cocok, bilangin dalam nama Yesus, aku meruntuhkannya. Dalam nama Yesus, cancel. Ini pikiran bukan dari Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Saudara harus aktif ya, setiap hari sudah bisa. Halo, apa kabar? Cek pikiran saudara. Kok sudah tiba-tiba murung, tiba-tiba sedih, terus mutung, gak mau konsel, apa ya? Saudara bilang, cek dulu pikiran saudara. Oh ada ini, bilang dalam nama Yesus, aku runtuhkan pikiran ini. Ini bukan dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita ready untuk jadi saudara menangkap 2 hal ini. Yang penting adalah perspektif saudara, dan kedua saudara bertindaklah sesuai yang saudara yakini, bukan yang saudara rasakan. Ya, perasaan akan berubah ketika pikiran saudara kekeh mempertahankan suatu kebenaran. Haleluya. Mari kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ini sangat bergairah, kami ingin mengetahui kehendak-Mu, apa yang baik dan sempurna. Kami ingin agar Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu, sehingga kami selalu menemukan perspektif yang benar. Apapun yang terjadi seperti Daud, kami selalu pergi kepada Tuhan untuk menemukan perspektif yang benar. Kami bertanggung jawab atas apa yang ada dalam pikiran kami. Dan kami bertindak mengikuti keyakinan, bukan melalui perasaan-perasaan kami. Perasaan terus berubah sesuai keadaan. Tapi firman Tuhan yang tinggal di dalam keyakinan kami kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di tempat terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. berharga
berdiri jemaat Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sudah angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan saudara, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Yesus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Sungguh besar pengorbananmu. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan yang besar bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Hidup kami sangat-sangat disayang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Barangkali ada yang pertama kali beribadah di tempat ini, saudara boleh mengangkat tangan. Oke, bangkit berdiri, orang-orang yang di sekitarnya, mari kita beri salam kepada jemaat yang hadir pada saat ini. Haleluya, selamat datang, dan untuk minggu depan boleh beribadah kembali di tempat ini. Haleluya. Dan kita akan melihat pengumuman. Kelas information untuk angkatan ketiga lagi juga telah dibuka. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bergabung di kelas dasar-dasar kehidupan. Kelas ini dibuka untuk jemaat Filipi yang rindu untuk tumbuh bersama. Youth Generation Gereja Filipi, jangan lupa dan jangan lewatkan. Saat ini Youth Service Gereja Filipi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 sore di GSGA Filipi Klaten. Gereja kita tercinta. Ajak temanmu, ajak pacarmu, dan ajak siapapun yang bisa kamu ajak ya. Sampai jumpa di hari Sabtu jam 6 sore. Demikian Filipi News. God bless you all. Puji Tuhan, yang punya anak muda boleh bergabung di tempat ini ya, ibadah youth ya.
seru di sini ya. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa, persiapkan persembahanmu yang terbaik, uang yang baik ya, jangan yang sobek. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memberkati dengan berlimpah Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, semuanya milik-Mu Tuhan. Kami tidak mempunyai apa-apa, semuanya hanya milik-Mu, kami kembalikan semuanya hanya untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa, sucikan, kuduskan persembahan kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama gandul Gusti ya. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, saben dino, dino wengi gandul Gusti. Mari berdiri jemaat Tuhan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dino, dino wengi gandul Gusti. Kula aku percaya. Bapa, hanya di darah Kristus Tuhan kami boleh menghampiri Engkau untuk kami menaikkan doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah sebagaimana ada oleh kasih karunia dan anugerah yang melimpah Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh berkenan duduk sehidangan dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Dan kami bersyukur telah mendengar firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, sehingga Tuhan boleh menumbuhkan hikmat di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh dipelihara oleh hikmat, dilindungi oleh hikmat dari Allah, dan memiliki sudut pandang daripada Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh bertumbuh-tumbuh baik di dalam iman, dalam kebajikan dan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan. Sehingga kami boleh giat mengenal pribadi Yesus Kristus secara pribadi. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini penuh dengan segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Berkat kesehatan, baik rohani kami,
jiwa kami dan tubuh kami. Amin. Dan Engkau memberkati ekonomi kami Amin. melalui segala usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan berkat-berkat yang melimpah melalui ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Kau tambahkan hikmat dan pengurapan hamba-Mu Ibu Sarah yang telah menggembalakan kami, yang telah melayani kami, yang telah mendoakan kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan secara pribadi, baik seluruh keluarganya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Engkau berkati staf gereja dan semua pelayannya dengan kesehatan, dengan kekuatan dan kemenangan dan sukacita serta kebahagiaan yang melimpah di dalam setiap kehidupan dan pelayanannya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Kiranya pemerintah yang menjalankan sistem tata negara, baik melalui lembaga-lembaga negara yang ada ya Tuhan. Amin. Baik melalui Presiden dan Wakil dan para Menteri, MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan seluruh jajarannya yang terbagi di dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan juga perlengkapan keamanan negara, TNI dan Polri Tuhan, tetap solid sehingga semuanya boleh menjalankan tugasnya dengan baik oleh karena kebenaran Tuhan dan oleh Roh Kudus, sehingga mereka memiliki roh takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas negara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Juga kiranya Tuhan Engkau memberkati kota Klaten yang setelah memperingati ulang tahunnya yang 220 sesuai dengan semboyannya ya Tuhan. Bersinar oleh kemuliaan dan cahaya kasih Kristus sehingga mendatangkan kedamaian, kenyamanan, kesuksesan dan kemakmuran dan ketenangan bagi semua rakyat. Amin. Masyarakat di kota Klaten. Dan kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang kudus-Mu, Engkau jagai dari ajaran-ajaran yang sesat menyesatkan di akhir zaman ini ya Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan setiap mereka Bapa menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Juga tidak lupa kami juga berdoa bagi para pemuda yang masih menjalani pendidikan, kiranya Tuhan di masa depannya Bapa jadi generasi penerus berguna bagi bangsa dan negara dan bagi gereja dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kiranya kami berdoa untuk pertumbuhan gereja di negeri ini ya Tuhan. Amin. Biarlah banyak orang yang bertobat sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum berdoa. Mengundang Anda sekalian, para pemimpin penyembahan, para gembala, para pemimpin youth untuk bergabung dengan kami pada tanggal 10 Agustus. Shalom, kami BPD 1 GSDA Jawa Tengah mengundang Anda sekalian, para pemimpin penyembahan, para gembala, para pemimpin youth untuk bergabung dengan kami pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang dalam acara konferensi sehari yang membahas materi bagaimana caranya menjangkau Gen Z atau Next Generation. Jangan lewatkan kesempatan ini sebab pemimpin global dari Future Church yaitu Pastor Ashley Evans